Hey, welcome back to my channel. My name is Ariko, and today I'm gonna review apa Sebelum Iblis Menjemput ayat 2. Jadi mungkin kalau kalian yang belum nonton Sebelum Iblis Menjemput ayat 1, coba kalian nonton dulu, kayaknya juga sudah keluar ya tayangan-tayangannya di video-videonya. Jadi aku saranin sih nonton dulu yang ayat 1. Jadi aku bakal nge-review film Sebelum Iblis Menjemput ayat 2. Di sini pemeran utamanya masih tetap Chelsea Isvan sama adiknya siapa aku nggak tahu nama aslinya. Yang jelas nama di filmnya itu namanya Nara. Kenapa kok yang berlanjut mereka berdua? Karena mereka berdua yang selamat. Simpelnya kalau orang yang cuman nggak begitu memikirkan tentang alur ritme kerumitan dari film ini atau trouble-nya itu di sini itu cuman karena mereka berdua yang selamat. Tapi sebenarnya kenapa kok yang berlanjut di sini mereka berdua? Karena Alfi sama Nara ini merupakan darah daging atau yang punya ikatan darah langsung sama Lasmana. Lasmana itu ayahnya Alfi yang dulu itu ngelakuin pesugihan. Kayaknya sih kalian bakal tahu. Nah, jadi kalau misalnya kalian nonton yang ayat 2, jujur sebenarnya aku ngerasa kalau hantu-hantunya itu, setan-setannya itu lebih sereman di ayat 2. Dan di ayat 2 ini bener-bener ngerasain jump scare banget. Tiba-tiba wah keluar ini hantunya kayak gini. Dan jujur sejujurnya personally buat aku itu ya, yang ayat 2 ini, Sebelum Iblis Menjemput ayat 2 ini bener-bener hantunya lebih nakutin daripada yang di ayat 1. Yang di ayat 1 menurut aku sih biasa aja sih hantunya, nggak begitu nakutin. Jujur aku juga tipenya juga karena ini aku suka genre horor, jadi aku beberapa suka nonton film-film horor. Jadi ya kalau menurutku itu di yang ayat 2 ini lebih nakutin daripada di ayat 1. Dan di ayat 1 ini itu emang sih kalau dari yang nomor 1 dan di ayat 2 itu memang sama-sama ada thrillernya ya. Thriller tuh yang sadis, yang kayak bunuh. Kalau genrenya cuma horror doang itu kan kayak hantunya datang doang, hantunya gitu doang. Tapi kalau misalnya ada thriller sama horornya itu, yang thriller ini yang kayak psikopat gitu, yang mukul-mukul sampai dia bunuh, sampai dia gitu. Jadi di ayat 2 ini banyak thrillernya juga. Jadi thrillernya ada, horornya ada. Keren menurutnya, keren. Terus di film garapan Mas Timo ini jujur aku ngerasa wah keren nih, film keren. Cuman bedanya memang yang di jujur kalau sebenarnya aku personally ya, aku juga sering nonton film genre horor dan thriller itu dari yang luar, kemudian Jepang, Korea, Cina, Thailand, kemudian Malaysia juga aku nonton, kemudian Indonesia ya pastilah aku nonton. Jujur sebenarnya aku kalau dari sebelumnya aku nggak begitu suka nonton horor Indonesia. Karena apa? Horor Indonesia menurut aku isinya itu sesuatu yang kurang gimana gitu ya kalau menurutku. Soalnya kalau nggak komedi ya berbau-bau seksi-seksi gitu. Jadi aku nggak begitu suka, dan kayak hantu-hantunya gitu nggak begitu ngena. Cuman dulu aku sempet suka film horor Indonesia itu pertama kali itu, kalau kalian mungkin tahu, itu Mirror, judulnya Mirror. Jadi yang main itu Nirna Zubir itu yang main. Nah, jadi aku ngerasa film Indo mulai tertarik, film ya hantu Indo, horor Indo yang mulai buat aku tertarik lagi tuh dari Pengabdi Setan. Film Pengabdi Setan yang disutradai sama Mas Joko Anwar. Kemudian nggak selang lama dari Pengabdi Setan itu kan keluar nih Sebelum Iblis Menjemput ayat 1. Di situ aku bener-bener ngerasain hampir sama kayak feel-nya itu hampir sama dari Pengabdi Setan itu sama ke Sebelum Iblis Menjemput 1 itu bener-bener hampir sama gitu. Jadi keren, bagus dan itu tuh ngena banget, bagus banget. Jadi menurutku setelah dari dua film itu, film-film Indonesia
film-film horor Indonesia sudah mulai mengikuti jalur mereka kalau menurut kayak gitu. Balik lagi ke Sebelum Iblis Menjemput ayat 2. Jadi di Sebelum Iblis Menjemput ayat 2 ini tadi aku kan sudah bilang jump scare-nya lebih dapat daripada yang ayat 1. Oke, benar. Kemudian yang kedua, awal nonton, pertama kali nonton, kalau mungkin orang, ya nggak semua orang sih, kalau orang yang suka sama genre misteri mungkin langsung paham ya sama prolognya atau sama awal mula dari film ini. Tapi mungkin kalau kayak orang-orang yang nggak begitu suka misteri dan juga kebetulan orang itu nggak nonton Sebelum Iblis Menjemput ayat 1, mungkin mereka kebingungan. Jadi pertama nonton tuh, apa ini nih flashback, apa ini nih future, apa kayak gimana gitu. Jadi tuh kayak bener-bener kalian bakal bingung. Nah di situ aku juga sempat ngerasain hal itu, cuma aku ya ada bertanya-bertanya, oh, kenapa kok gini ya, oh kayak gini. Kemudian aku keep watching, dan serius itu bener-bener buat aku di akhirnya pun banyak sesuatu yang tidak terduga gitu loh. Awalnya aku berpikir seperti ini, ternyata akhirnya seperti ini. Ada beberapa yang kayak gitu, tapi aku nggak tahu menurut orang kayak gimana, tapi menurutku kayak gitu ya. Jadi kadang ada beberapa adegan itu yang tidak bisa aku duga, ada yang beberapa adegan itu tidak bisa aku duga, dan ada pula beberapa adegan itu yang bisa aku duga. Jadi di film ini awalnya aku juga nggak paham apa hubungannya antara mereka. Jadi ada segerombolan orang baru itu di situ. Di prolog ada sekitar 2 orang. Awalnya kalau ke prolognya ada 2 orang yang sebenarnya di ayat 1 tuh nggak ada. Jadi aku sering, apa hubungan dari 2 orang ini sama ayat 1 gitu. Serius, aku bener-bener mikir kayak gitu, apa hubungannya. Kemudian ternyata setelah aku keep watching dan aku lihat, ternyata memang si 2 orang itu merupakan sekerumpulan orang yang juga menjadi korban kayak si Alfi gitu. Nah di situ aku yang, oh ternyata seperti ini gitu. Jadi mungkin ada beberapa orang yang kebetulan aku juga nonton sama temennya, ada juga dia bertanya, ini apaan sih, kok kayaknya ini nggak ada deh di ayat 1, apa nih, mungkin apa flashback apa gimana. Ternyata setelah kita keep watching, ternyata emang kayak gitu. Dan itu bener-bener unpredictable awalnya, dan itu keren. Dan aku ngerasa kasihan banget sama Alfi, karena apa? Ya bayangin dia baru selesai dari drama kehidupannya dia yang kayak gitu, apa seluk-beluknya, semisteriusnya, semenakutkannya kehidupannya dia yang kayak gitu sama si Nara. Terus kemudian mereka harus menghadapi kehidupan kayak gitu lagi gitu. Kayak misalnya dia tuh kembali ke fase itu lagi. Gimana sih, nggak ngerasain, oh my god, aku aja keluar dari fase ini dengan susah payah, kenapa aku harus balik lagi gitu sebenarnya. Jadi terus kemudian di film yang ini, yang ayat 2 ini, aku bener-bener ngerasain kalau misalnya si Alfi itu bener-bener sayang sama Nara. Kayak bener-bener sayang gitu sama Nara, sayang apa-apa, Nara mana. Jadi dia bakal ngelakuin apapun itu buat si Nara. Nara itu adik kecilnya dia itu yang punya, ya sedarah sama dia, yang sama-sama anaknya Lasmana itu. Nah di situ, jadi aku benar-benar merasa keren Alfi gitu. Dan dia itu naikin berat badannya untuk ada di film ini. Jadi dia tuh kayak bener-bener naikin berat badannya untuk ada di film ini. Di situ, wah aku apresiasi banget buat Chelsea Islan. Dan itu kelihatan gitu loh, kalau misalnya mungkin memang di season 1 di ayat 1 itu memang dia udah kelihatan kalau misalnya dia memang udah berisi. Aku nggak tahu dia memang harus project naikin berat badan apa enggak, tapi memang itu ngena banget ke perannya dia tuh ngena banget. Dan aku tuh wah keren gitu, serius. Dan yang di ayat 1 tuh sebenarnya kelihatan, tapi nggak kelihatan banget, lebih kelihatan di ayat 2 ini pas dia pertama skinnya dia itu bener-bener kelihatan kalau misalnya dia nambah berat badannya, keren banget. Tapi dan aku juga personally suka banget sama actingnya dia pada saat dia harus kayak kesurupan, bukan kesurupan sebenarnya, kayak dia kesakitan. Jadi ada skin di mana dia bener-bener ngerasa harus bersikap kayak orang gila kesurupan gitu. Dan wah keren banget, keren. Itu dia ngena banget. Jadi di sini hampir sama kayak yang ayat 1.
endingnya banyak pembunuhan di situ. Akhirnya tuh kayak gitu guys, gitu. Dan itu bener-bener nyesek. Dan serius aku berulang kali kaget. Jadi jump scare-nya itu dia berulang kali kaget yang hantunya tiba-tiba wah keluar gini. Dan di situ ada skin yang hampir sama kayak di ayat 1, yaitu skin kesurupan. Kalau di ayat 1 mungkin kesurupannya itu ibu tirinya Alfi itu kesurupannya. Di situ dia nakutin kan ya lah. Di ayat 2 ini juga ada yang kesurupan. Nah, yang kesurupan tuh salah satu dari 6 orang itu. Kesurupannya dia gila. Gila. Ya sama lah kayak yang waktu kesurupan di ayat 1 itu, yang ibunya itu. Jadi wah, keren. Sebenarnya aku pengen cerita semua ke kalian, tapi berhubung ini cuma review jadi aku gak bakal cerita. Yang jelas buat kalian para pecinta horor dan thriller, aku rekomen film ini. Aku rekomen. Cuman memang ada di akhir skin itu yang buat aku bertanya, kenapa kok kayak gini sih? Sedikit buat aku kok gini gitu. Ini kurang gimana gitu menurut aku pribadi ya. Kan kalau menurut orang-orang, semua orang punya pendapat masing-masing. Jadi aku menghargai pendapat kalian dan aku juga menghargai pendapatku sendiri. Jadi menurutku itu kurang enak. Dan aku sukanya peran si Alfi itu, Chelsea Islan itu. Jujur aku tahu Chelsea Islan pertama itu dia tuh orangnya feminin, baik, cantik kan. Dan dia pas meranin ini sebelum dia wah gila, songong gila dia. Kayak, siapa itu? Di akhir songong gila, keren, pemberani, tomboy banget. Lagi di sini buat hari ini sekian aja buat review film Sebelum Iblis Menjemput ayat 2. Jadi sekian sampai di sini aja. Makasih udah nonton video ini sampai akhir. Stay tune to my channel untuk review-review berikutnya. Dan kalau misalnya ada film yang buat kalian pengen aku untuk review, komen aja di bawah. Oke? Thank you.